Pada episode yang lalu, telah dikisahkan bahwasanya Kabil masih menyimpan kemarahannya atas pernikahannya dengan Damimah yang dianggapnya tidak adil. Sementara itu, Hawa yang sedang mengidam buah dari surga mengantarkan Sis putra keenamnya dalam perjalanan pencarian buah surga tersebut. Apakah Sis akan mampu memenuhi keinginan ibunda tercintanya? Mari kita simak kelanjutan kisahnya. Suasana di luar gerbang negeri Kusnia Malebari tampak sedikit sibuk. Habil berdiri tegak di hadapan adik-adiknya, memberikan perintah terakhir sebelum keberangkatan Sis, sang pengembara. Israel, Israwan, Basradiwan, dan kau Yasis, dengarkan aku, ujar Habil dengan nada serius namun penuh kasih. Kita akan mengantarkan perjalanan adik kita hingga sampai ke perbatasan hutan. Kita harus pastikan Sis memiliki jalan yang aman untuk mewujudkan keinginan ibu kita. Keempat adiknya mengangguk serentak, menunjukkan kesiapan mereka untuk menjaga sang adik yang memikul tugas suci tersebut. Beberapa saat kemudian, rombongan kecil itu mulai bergerak meninggalkan pemukiman. Namun baru saja mereka mencapai wilayah yang sunyi, tiba-tiba saja mereka disergap oleh hawa yang seketika itu berubah menjadi dingin dan terasa tidak wajar. Sekejap kemudian, dari balik bayang-bayang pepohonan yang gelap, muncullah sosok makhluk-makhluk dengan wajah menyeringai dan mata yang menyala merah. Kakang, waspadalah. Mereka setan-setan pengikut iblis. Desis Sis sembari memasang kuda-kuda. Mereka masih menyimpan dendam karena diusir dari surga. Dan kini, mereka ingin menghalangi kita. Dan tanpa peringatan, gerombolan setan itu segera melesat menerjang bagai badai. Terjadilah pertempuran sengit di tengah jalan setapak yang sunyi itu. Israel dan Israwan bergerak dengan gesit menghalau serangan di bagian sayap, sementara Habil dan Sis bahu-membahu memukul mundur setiap makhluk terkutuk yang mencoba mendekat. Suara benturan fisik dan geraman kemarahan menggema memenuhi udara, hingga pada akhirnya para pengikut Ajajil itu lari kocar-kacir kembali ke dalam pekatnya kegelapan. Setelah dirasa semua setan sudah tak nampak lagi, rombongan kecil itu segera melanjutkan perjalanan mereka. Dan selang beberapa waktu kemudian, mereka telah sampai di tepi hutan belantara yang sangat lebat. Sis kemudian menghentikan langkahnya dan memutar tubuhnya menghadap pada kakak-kakaknya. Kakang, aku rasa cukup sampai di sini saja kalian mengantarkan aku. Karena dari sinilah aku harus melanjutkan sisa perjalanan ini seorang diri, katanya dengan tatapan yang menunjukkan tekad bulat. Israel kemudian sedikit melangkah maju mendekat dan memegang bahu Sis dengan erat. Berhati-hatilah adikku. Kami akan segera pulang dan akan terus mendoakanmu agar Sang Hyang Widi memberikan perlindungannya sampai kau kembali. Setelah saling berpamitan dan saling mendoakan, kelima saudara tersebut segera berbalik arah dan melangkah pulang menuju Kusnia Malebari, meninggalkan Sis yang kini ditelan keheningan hutan seorang diri. Dengan tekad yang tak kunjung padam, Sis segera melangkah masuk, jauh ke dalam jantung rimba belantara, hingga menemukan sebuah tempat yang cukup tenang. Di sana, ia mulai duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai bersemadi. Sang Hyang Widi, izinkanlah hambamu ini untuk mendapatkan buah-buahan dari taman surga demi bakti hamba kepada orang tua. Bisiknya dalam hati. Hari demi hari berlalu silih berganti, dan tak terasa sudah 40 hari telah terlewati dalam keheningan total. Hingga tiba-tiba, sebuah cahaya putih yang sangat menyilaukan terlihat turun dari langit. Dan sesaat kemudian, sosok malaikat berdiri di hadapan Sis dengan keagungan yang luar biasa. Wahai Sis, akhiri semadimu. Sang Hyang Widi telah mendengar ketulusan hatimu. Kini, kau diizinkan naik ke taman surga untuk memetik buah-buahan idaman ibumu, ujar sang malaikat. Sis segera membadarkan semadinya. Wajahnya terlihat berbias cahaya karena kegembiraan yang sangat luar biasa. Sang Hyang Widi, hamba hanya bisa menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga. Serunya singkat sebelum tubuhnya terasa ringan dan terangkat naik bersama sang malaikat.
Hanya dalam waktu sepersekian detik saja, mereka berdua telah sampai di taman surga. Di dalam taman surga yang pemandangannya tak terlukiskan oleh kata-kata itu, sang malaikat membimbing Sis untuk memetik buah-buahan yang paling segar dan lezat. Namun, setelah kantong buah yang dibawa Sis telah terisi penuh, sang malaikat segera menyampaikan titah Sang Hyang Widi kepada Sis. Wahai Sis, ada satu lagi keputusan Sang Hyang Widi yang harus kau dengar dan terima, kata sang malaikat dengan suara yang menggetarkan sukma. Kau diberikan anugerah dengan menikahi salah satu pemimpin bidadari yang bernama Dewi Mulat. Mendengar titah dari Sang Hyang Widi yang disampaikan oleh sang malaikat, darah Sis mendesir terkesiap dan membuatnya terpaku sesaat. Ia merasa tidak pantas menerima anugerah sebesar itu. Namun, sang malaikat hanya tersenyum ramah dan melanjutkan, ketahuilah, wahai Sis, kelak dari garis keturunanmu akan lahir manusia-manusia utama, pemimpin-pemimpin umat, dan raja-raja besar. Karena itu, pendamping hidupmu pun haruslah seorang wanita yang utama pula. Dengan rasa syukur yang tak lagi bisa diungkapkan dengan segala kata dan rasa, Sis menerima ketetapan Sang Hyang Widi. Ia kemudian membawa Dewi Mulat turun ke bumi dan kembali ke kediamannya di Kusnia Malebari untuk membangun rumah tangga. Buah-buahan dari taman surga yang dibawanya segera dipersembahkan kepada Hawa, sang ibunda tercinta. Ibu, terimalah ini, buah dari tempat yang selama ini ibu rindukan. Ujar Sis sembari menyerahkan nampan berisi buah-buahan yang harumnya semerbak. Hawa menerimanya dengan air mata sukacita yang berlinang tak tertahan dan segera mencicipi buah tersebut dengan penuh rasa syukur. Tanpa banyak kata dan cerita, tidak lama setelah peristiwa itu, Hawa pun melahirkan putranya yang ke-13. Seperti kelahiran-kelahiran sebelumnya, Hawa melahirkan sepasang putra dan putri yang rupawan. Adam memandangi kedua putra-putrinya itu dengan senyum bahagia. Istriku, putra ini akan kuberi nama Kayu Maras, dan saudarinya aku beri nama Indun Maras. Ucap Adam pada Hawa dengan nada penuh doa bagi masa depan keturunan mereka. Apakah kedamaian di keluarga Adam ini akan bertahan lama? Ataukah api amarah dan kecemburuan yang masih membakar hati Kabil akan segera meledak? Simak kisah selanjutnya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.